Mi'raj itu perjalanannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu Mi'raj dinaikkan lagi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Belum Nabi Muhammad diisrokan, dijak perjalanan. Nabi Muhammad tidak sendirian. Nabi Muhammad itu punya asisten, punya ajudan, punya pendamping yang dipilih oleh Allah. Siapa pendampingnya Nabi Muhammad? Malaikat Jibril. Siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Sebelum diberangkatkan Isra, Nabi Muhammad itu disiapkan operasi dadanya, dibersihkan dengan air zam-zam supaya bersih, gak mori-mori. Hatinya biar bersih, punya hati yang baik, tidak mudah marah. Siapa yang biasanya suka marah? Oh ya, Nabi Muhammad itu sudah bersih hatinya. Jadi bersih hatinya, jadi orang yang benar, jujur, amanah. Dan juga tak gampang marah karena hatinya sudah dibersihkan. Setelah dibersihkan, Rasulullah diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah ke Masjidil Aqsa, ke Sidratul Muntaha. Di mana Sidratul Muntaha? Di langit yang paling Kisah Nabi Muhammad SAW, peristiwa Isra Mi'raj yang menakjubkan. Peristiwa Isra Mi'raj disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Isra ayat 1, Surat An-Najm ayat 13 hingga 17, juga di beberapa hadis. Arti kata Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan arti dari Mi'raj yaitu kelanjutan dari perjalanan Nabi untuk naik ke Sidratul Muntaha, langit yang tertinggi. Karena Nabi Muhammad SAW sedang berada di suatu tempat bernama Al-Hijr, beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Jibril hendak mengajak Nabi bertanya. Dahulu ketika beliau masih berusia 4 tahun, Jibril pernah melakukan hal yang sama. Wahai Nabi, tenangkan dirimu dan berbaringlah. Aku akan disucikan hati dan jiwa. Pengerahan badan Nabi kali itu dilakukan sebagai persiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala prasangka buruk yang tersimpan dalam hati beliau, meskipun hanya secuil, harus dibersihkan terlebih dahulu. Ketika dirasa telah cukup, Jibril mengembalikan keadaan seperti semula, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ketika Nabi membuka mata, beliau melihat ada seekor hewan menyerupai kuda, lengkap dengan pelana dan tangkikannya. Hewan bernama buruk tersebut terakhir ditunggangi Nabi Isa sekitar 500 tahun yang lalu. Kecepatan buruk sejauh kedua mata memandang. Wahai Muhammad, sebaik-baik orang yang menunggangimu adalah Muhammad. Engkau semua beruntung kali. Nabi Muhammad duduk di punggung buruk, menghadapi Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Jibril mengajak Nabi untuk sejenak melupakan beban yang penuh masalah. Perjalanan pada malam hari inilah yang disebut peristiwa Isra. Malaikat penjaga pintu langit sedang apa Nabi Muhammad? Selamat datang di langit dunia, wahai Muhammad. Sungguh orang terbaik telah datang. Jibril dan Nabi Muhammad memasuki langit yang pertama. Mereka berjalan melewati seorang laki-laki dimukul ruang manusia di samping kanan kirinya. Ketika melihat ke arah kanan, laki-laki itu tertawa. Sedangkan ketika laki-laki itu melihat ke arah kiri, beliau tampak sedih. Siapakah laki-laki itu, wahai Jibril? Dia adalah Adam, manusia sekaligus nabi pertama di bumi. Ucapkan salam kepadanya. Nabi Adam yang mengetahui kedatangan Nabi Muhammad langsung mengenali beliau dan menyapa dengan hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, wahai pelaku yang soleh. Malaikat Jibril menjelaskan penampakan para ruh di sekitar Nabi Adam kepada Nabi Muhammad.
Para ruh sebelah kanan beliau adalah ruh para syuhada, sedangkan ruh yang berada di sebelah kiri beliau adalah ruh orang-orang yang sesat. Tiba-tiba Nabi Muhammad dinaikkan lagi menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuhnya melihat kepadanya yang jaraknya tidak jauh. Namun Nabi Muhammad tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Beliau melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hatinya. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan hambanya untuk sholat 50 kali sehari semalam. Setelah Nabi Muhammad menerima tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau turun. Dilanjutkannya Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Musa. Mereka saling berbincang. Wahai Nabi Muhammad, apa yang Allah perintahkan kepadamu? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada umatku untuk sholat 50 kali sholat sehari semalam. Kembalilah wahai Muhammad, mintalah keringanan kepada Allah. Aku heran dengan hal ini. Nabi Muhammad meminta keringanan untuk umatnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankannya menjadi 10 waktu sholat. Kemudian Nabi Muhammad kembali ke langit keenam dan bertemu dengan Nabi Musa. Mendengar jawaban dari Nabi Muhammad, Nabi Musa menyuruh beliau untuk meminta keringanan lagi. Kembalilah kepada Rabbi. Aku sangat yakin umat tidak akan sanggup melakukannya. Nabi Muhammad kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan menjadi 5 kali waktu sholat. Nabi kembali lagi ke langit keenam. Di sana Nabi Musa telah menunggu Nabi Muhammad. Nabi Musa kembali mengharapkan beliau untuk kembali meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Nabi Musa, aku telah mahu kepada Rabbku, aku rela dengan keputusan ini. Kemudian Nabi Muhammad berpamitan dengan Nabi Musa dan meneruskan perjalanan. Ketika itu terdengar suara dari langit. Wahai Muhammad, engkau telah menyetujui farduku dan aku telah memberikan keringanan untuk para hambaku. Perintah sholat 5 waktu nilai pahalanya sama seperti 50 waktu dalam sehari semalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai ibadah sholat karena membuat umatnya terus ingin